Assalamualaikum, selamat sore Pak Soleman. Waalaikumsalam, selamat sore. Baik, Pak Soleman tadi disampaikan oleh Kasa bahwa kemungkinan terdeteksi di kedalaman 850 meter. Sedangkan untuk KRI Nanggala 402 ini daya jelajahnya di kedalaman 500 meter. Apa yang bisa Anda cermati Pak Soleman dari hasil keterangan tadi Pak Soleman? Wah, kalau sudah masuk 800 meter berarti badannya itu sudah retak-retak itu. Berarti air sudah masuk ke dalam badan kapal itu. Bisa-bisa kapal sudah berantakan itu, sudah kena tekanan air itu. Baik. Kalau 800 meter. Artinya 850 meter itu tekanan air sangat besar sekali Pak Soleman di sana ya? Ya, betul sekali. Dengan tekanan air yang begitu besar sehingga badan kapal sudah tidak mampu lagi untuk menahannya. Sehingga dia bisa pecah kapalnya. Baik. Kita juga menyoroti soal life support Pak Soleman yang sedih tentu kita mendengarnya tadi pada Sabtu dini hari life supportnya sudah melebihi beberapa jam dari ambang batas life supportnya Pak Soleman. Iya betul, memang maksimumnya untuk oksigennya itu 72 jam. Kalau sekarang sudah lebih dari 72 jam, maka sudah kecil kemungkinannya mereka masih bisa bertahan hidup di dalam itu, kalaupun kapal itu belum pecah. Untuk kru pelaut di kapal selam ini Pak Soleman, apakah ada yang menyertakan barang-barang untuk life support mereka ketika keadaan genting terjadi di sana, masing-masing harus dibawa Pak Soleman biasanya? Kalau itu kan setiap kapal sudah standar, sudah punya alat. Ada pelampung, ada baju yang dipakai untuk keluar dari kapal. Kalau kapal juga kandas seperti ini, itu ada semua lengkap. Masing-masing itu dipunya. Baik, jadi artinya 72 jam yang kemarin disampaikan itu adalah kalkulasi secara keseluruhan ya, secara akumulasi totalnya Pak Soleman ya? Iya betul, itu sudah total. Khusus untuk oksigen itu sudah maksimum yang bisa bertahan ya itu selama tidak ada penambahan oksigen baru dari luar. Itu maksimum sudah. Pak Soleman, tadi kita lihat barang-barang hasil temuan ada seperti pelumas periskop, kemudian juga ada solar yang ada di permukaan air. Ada serpihan-serpihan yang tadi disampaikan ini seharusnya melekat pada kapal selam dan ditemukan ini Pak Soleman. Apa yang bisa Anda cermati, apa yang bisa Anda lihat dari hasil temuan ini Pak Soleman? Nah, itu buktinya bahwa kapal itu sudah pecah. Itu buktinya dia sudah pecah, jadi bahan bakar minyak-minyak yang itu seharusnya ada di dalam tangki pada keluar semua. Dan minyak kan lebih ringan dari air, jadi dia naik ke permukaan. Kemudian nanti akan ditemukan juga serpihan-serpihan mungkin seperti kasur, pelampung. Itu kalau dia bisa lolos dari badan kapal, pasti dia akan naik ke permukaan. Nah, kalau sudah ada ditemukan serpihan kecil-kecil begitu, ya itu buktinya bahwa kapal ini sudah pecah di bawah air itu. Baik. Pak Soleman, Anda di Angkatan Laut juga tentu sudah mengetahui bagaimana evakuasi dalam keadaan darurat. Hal-hal apa Pak Soleman yang bisa menghambat seorang prajurit ketika berada di kapal selam? Ini sangat susah untuk proses evakuasi mandiri Pak Soleman. Iya memang. Jadi untuk evakuasi kapal selam seperti ini, kalau anak buah di dalam kapal itu sudah tidak bisa apa-apa, ya susah juga untuk mengevakuasi mereka. Karena untuk membuka hatch itu yang di conning tower, jadi pintu yang keluar itu harus dibuka dari dalam. Nah kalau mereka dari dalam sudah tidak bisa membuka, itu akan susah, itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun mereka bisa membuka, mereka harus keluar satu persatu, naik ke permukaan pakai, ada baju alat khusus itu untuk dipakai. Tapi yang pernah dicoba itu hanya sampai kedalaman 50 meter ya. Kalau misalkan sampai 100 meter, tidak tahu saya alatnya itu masih kuat atau tidak. Itu alat-alat yang ada di dalam kapal. Kemudian yang ketiga itu bisa dengan kapal selam mini. Yang dia nanti kapal selam itu duduk di atas lubang yang ada di kapal selam Nanggala itu. Nah lagi-lagi di situ kendalanya kalau dari dalam kapal tidak bisa membuka lubang itu,
ya akan susah juga. Lubang yang di kapal Nanggala itu tidak bisa dibuka dari luar, dari kapal. Jadi walaupun ada kapal selam mini yang nanti akan merescue, ya untuk manusia agak susah kalau orang-orang di dalam kapal selam itu sudah tidak bisa membuka hatch-nya itu. Oh, biasanya kenapa tidak bisa dibuka dari dalam? Itu dengan kondisi seperti apa Pak Soleman biasanya? Itu memang harus dibuka dari dalam, tidak bisa dari luar. Baik. Karena kan dikunci itu, pintu itu dikunci dari dalam. Baik, Pak Soleman, alat canggih ROV, kemudian juga alat magnetometer juga dikerahkan, ada bantuan juga dari luar negeri, instrumen-instrumen yang canggih. Seberapa jauh, Pak Soleman, artinya Anda juga pernah mengenal soal KRI Nanggala ini. Iya. Bagaimana karakteristiknya? Apakah karena ini yang dikhawatirkan fitur siluman ini yang akan mempersulit pencarian, Pak Soleman? Itu juga, memang kan kapal selam itu didesain untuk sulit ditemukan. Jadi ini seperti senjata makan tuan memang. Itu salah satunya memang. Begitu. Ya, tapi tentu kita semua berharap Pak Soleman, tadi juga disampaikan oleh Pak Panglima, kita semua berharap ada kabar terbaik untuk proses pencarian kapal selam KRI Nanggala 402 dengan banyaknya bantuan yang datang untuk proses pencarian. Terima kasih Pak Soleman Ponto, Laksda Purnawirawan Soleman Ponto, Kepala Bais 2011-2013 telah menyampaikan pandangannya dalam Breaking News Kompas TV hari ini. Terima kasih Pak Soleman. Ya, terima kasih.